Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Leo. Party yang diperankan oleh Thalapathy Vijay hidup damai bersama keluarganya, dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Usaha kafe mereka diusik oleh sekelompok geng, dan tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Party tiba-tiba bisa membunuh kelima penjahat itu dengan pistolnya tanpa meleset sedikit pun. Sebelum lanjut ceritanya, Mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Rifadi FR 9369, Wahyudi Saputra Wahyu 6051, Indah Gio, Limpat Karunia Wibowo 1114, dan Rain 0200. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah Party, seorang bapak-bapak biasa, tapi ada sesuatu hal besar yang disembunyikan untuk keluarganya, dan cerita Party pun dimulai. Gangster pimpinan San Mugam membunuh seorang pejabat di kota Teotihuacan Pradesh, India. Anak buah San Mugam yang bernama Aru berperilaku seperti psikopat. Aru terlihat sangat menakutkan. Setelah misi selesai, geng yang berjumlah 5 orang itu menghadapi masalah serius. Mereka tak kunjung menerima bayaran. Orang yang memberi kontrak justru meminta San Mugam bersembunyi selama seminggu. Mengingat aparat telah mengidentifikasi wajah mereka, San Mugam jadi kesal karena harus bersembunyi tanpa memiliki banyak uang di kota Teok. Masyarakat kota Teok justru sedang dihebohkan dengan adanya hiena tutul yang memasuki kawasan permukiman. Hiena liar itu sangat buas dan ganas. Banyak masyarakat menjadi korban. Aparat kepolisian tidak berdaya menghadapi hiena. Polisi hutan, Yoshi, bingung harus berbuat apa. Yoshi menelepon sahabatnya yang bernama Parthiban. Kebetulan Parthiban yang diperankan Thalapathy Vijay adalah seorang penyelamat hewan. Party yang sedang mengantar putranya ke sekolah bergegas ke tempat hiena. Situasi semakin genting. Hiena itu memasuki kawasan sekolah. Party bergerak cepat mengamankan semua siswa. Dengan penuh keberanian, Party bertarung melawan hiena. Hebatnya, dia mampu menaklukkan hewan ganas. Siapakah sosok Parthiban? Dia hanya pria biasa pada umumnya. Party menjalankan usaha kafe sejak beberapa tahun terakhir, sedangkan istrinya, Satya, merupakan karyawan di sebuah perusahaan. Party dan Satya telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Sidhu dan Cintu. Mereka menjalani hidup bahagia, damai dan sentosa. Party sangat menyayangi keluarganya lebih dari apapun. Party sering mengajak keluarganya ke tempat peliharaan hewan. Kebetulan, Party juga memiliki hiena yang sudah dipeliharanya sejak lama. Hiena itu diberi nama Subramani. Suatu malam, Party dan putrinya Cintu sedang berada di kafe. Mereka memutar musik sambil menari. Kafe juga sudah ditutup oleh pelayan bernama Shruti. Suara musik di dalam kafe menarik perhatian Aru yang merupakan salah satu anggota geng pembunuh pimpinan San Mugam. Aru masuk kafe dan memesan kopi. Party memberitahu jika kafe sudah tutup. Aru tetap memaksa dilayani. Sikap Aru membuat Party was-was, apalagi Aru dilihat memiliki pistol di saku celananya. Shruti yang akan beranjak pulang ikut bicara memberitahu Aru bahwa kafe sudah ditutup. Aru justru menyandar Shruti dengan pistolnya. Party jadi panik. Party mengambil semua uang tunai di laci untuk diberikan kepada Aru agar melepas Shruti. Respon Aru tetap dingin. Dia kembali meminta disediakan kopi. Kali ini Party patuh. Tidak lupa, Party meminta putrinya untuk tetap tenang. Situasi semakin tegang setelah San Mugam menyusul Aru ke kafe. Tindakan Aru bisa membuat mereka terdeteksi polisi. San Mugam ingin menghapus rekaman CCTV di kafe agar persembunyian mereka tetap aman. Party membiarkan San Mugam melakukan apapun, tapi tindakan Aru semakin keterlaluan.
Aru mulai melecehkan Shruti. Shruti jadi ketakutan setengah mati. Parti tidak sanggup berdiam diri lagi. Dengan sekuat tenaga, Parti memukul dan mengajar Aru. Rupanya, Parti cukup pandai bertarung. Shanmugam dan yang lainnya mampu dihajar. Dalam pertarungan itu, Parti terlihat lebih unggul meski sendirian melawan 5 orang penjahat. Aru sudah babak belur. Aru semakin nekat. Dia ingin menyakiti putri Parti, Jintu. Melihat putrinya ketakutan, Parti lepas kontrol. Dia hilang kendali. Hanya dalam hitungan detik, Parti mampu menembak kelima penjahat itu sekaligus. Sungguh kemampuan menembak yang luar biasa. 5 peluru yang dilepaskan Parti tak satu pun meleset. Anehnya, Parti justru menangis setelah berhasil membunuh semua penjahat itu. Tewasnya kelima penjahat itu menjadi kasus polisi. Parti harus ditahan karena melakukan pembunuhan. Istrinya Satya tidak menyalahkan Parti. Siapapun akan melakukan hal yang sama jika berada dalam posisi Parti. Kasus Parti diadili di pengadilan. Jaksa curiga dengan latar belakang Parti. Tidak mungkin orang yang belum pernah memegang senjata mampu menembak 5 penjahat dalam hitungan detik. Apalagi tidak ada satupun peluru yang meleset. Kemampuan menembak Parti diuji lagi oleh pengadilan. Parti terbukti bisa menggunakan berbagai jenis senjata dengan sangat baik. Yoshi saja selaku sahabat heran melihat sisi lain Parti. Pengacara Parti berusaha memberikan pembelaan. Tindakan Parti hanya untuk membela diri dan menyelamatkan putrinya. Parti juga tidak memiliki catatan kriminal. Bahkan baru-baru ini, Parti menjadi pahlawan masyarakat saat hina liar menyerang tempat permukiman. Setelah melalui berbagai pertimbangan, hakim memutuskan bahwa Parthiban tidak bersalah. Parti dinyatakan bebas. Parti berusaha menghindar dan menyembunyikan wajahnya saat ingin diwawancarai media. Keesokan harinya, wajah Parti masuk koran. Meski wajahnya ditutup dengan tangan, Parti bisa dikenali oleh orang tertentu yang ada di Mumbai, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, dan lain-lain. Setelah semua insiden yang terjadi, Parti tidak pernah keluar rumah. Kafe miliknya juga tetap ditutup sejak 10 hari lalu. Istrinya tidak pergi bekerja. Anak-anak juga tidak masuk sekolah. Parti khawatir jika dirinya dan keluarga menjadi sasaran balas dendam atas pembunuhan King Shanmugam. Istri Yoshi, Priya, menyarankan Parthiban untuk berhenti bersembunyi. Istri dan anak-anak Parti pasti bosan. Parti mau mendengar nasihat itu. Dia memberanikan mengajak keluarganya ke pasar untuk membeli persediaan makanan. Hal yang ditakutkan Parthiban pun terjadi. Saat berada di pasar, Parti diserang oleh keluarga Shanmugam yang ingin balas dendam. Para penjahat itu sangat berambisi membunuh Parti. Sekuat tenaga, Parti berusaha memberikan perlawanan. Musuh cukup banyak. Parti melawan mereka dengan penuh keberanian. Parti mengamuk seperti orang kesurupan. Satya yang melihat suaminya sampai kaget dan ketakutan. Amarah Parti semakin tidak terbendung. Ketika Satya ikut disakiti, Parti seperti orang gila. Para penyerang dibunuh tanpa ampun. Parti benar-benar sudah hilang kendali. Ucapan Satya yang memintanya berhenti tidak dipedulikan. Parti terus mengejar penjahat yang tersisa. Siapapun yang berani mengganggu keluarganya harus dibunuh agar tidak datang menyerang lagi. Siapa sebenarnya Parti? Satya benar-benar seperti tidak mengenal suaminya. Cara Parti ingin melindungi keluarganya membuat Satya takut. Parti kemudian pergi ke kantor polisi meminta rumahnya dijaga polisi bersenjata untuk keamanan keluarga. Inspektur polisi di sana tidak mau mengabulkan, mengingat Parti hanya orang biasa yang tidak layak mendapatkan pelindungan khusus.
Party dihina dan diolok. Yoshi meminta inspektur menjaga sikap. Inspektur justru ingin memukul Yoshi. Party jadi emosi dan mencekik inspektur. Andaikan saja Yoshi dan polisi lainnya tidak mengingatkan Party, mungkin inspektur itu akan mati. Untuk membuat keluarganya mendapatkan perlindungan polisi, Party harus memberikan bukti telah diserang. Karena itulah Party meminta Yoshi melukainya. Usaha itu membuahkan hasil. Permintaan Party dikabulkan oleh pejabat kepolisian. Party meminta agar polisi yang dikirim berasal dari Tamil Nadu. Polisi yang ditugaskan menjaga keluarga Party datang. Dia adalah Napoleon, seorang polisi berpangkat tinggi yang dikenal berprestasi menghancurkan mafia narkoba dalam film Kaiti. Party merasa aneh melihat sosok polisi itu. Napoleon yang tua dan pendek tidak mungkin bisa diandalkan. Buktinya, hari pertama menjaga rumah, kerjaan Napoleon hanya tidur. Guys, inilah salah satu hubungan antara film Leo dengan film Kaiti yang dibintangi Karti. Selanjutnya, Parthiban mulai mencoba melanjutkan hidup. Kafe miliknya dibuka lagi. Seseorang memotret wajah Party dengan HP-nya. Orang itu langsung kabur saat dilihat oleh Party. Sikap mencurigakan orang itu membuat Party khawatir. Party harus waspada menghadapi bahaya apapun. Party mulai membuat senjata dan perangkap untuk mempersiapkan diri melindungi keluarganya. Kekhawatiran Party cukup beralasan. Foto Party telah sampai ke kelompok gangster yang ada di Telangana, India Selatan. Pimpinan gangster, Harold Das, sangat kaget melihat foto Party. Wajah Party mirip sekali dengan foto lama seorang pemuda bernama Leo Das yang telah meninggal. Harold yakin jika Leo dan Party adalah orang yang sama. Harold melaporkan informasi penting itu kepada kakaknya, Anthony Das. Saat itu juga, Anthony mengajak puluhan anak buahnya pergi untuk melihat Party secara langsung. Puluhan mobil bergerak menuju kota Teokhamikal Pradesh. Anthony menemui Party di kafe. Party sama sekali tidak mengenal Anthony, tapi sikap Anthony seolah-olah sangat mengenal Party. Bagi Anthony, Party adalah Leo. Party menegaskan jika Anthony salah orang, tapi Anthony tetap yakin jika Party adalah Leo. Sebelum pergi, Anthony meminta Party kembali ke tempat asalnya di Telangana sebagai Leo. Mengapa Anthony sangat yakin jika Party adalah Leo? Ternyata Anthony adalah ayah kandung Leo. Anthony tidak mungkin salah orang. Sementara Party mendapatkan informasi dari Yoshi tentang Anthony Das. Yoshi memberitahu jika wajah putra Anthony yang bernama Leo sangat mirip dengan Party. Hal itu membuat Party bingung. Saya besar di panti asuhan, lalu saya menikah dengan Satya. Kami tinggal di sini sampai sekarang karena Satya ditugaskan di sini. Itu saja sejarah hidup saya, tegas Party. Satya sendiri percaya sepenuhnya jika Party bukanlah Leo. Tapi ketika bersama putrinya Cintu di jalan, keluarga Shanmugam datang lagi untuk balas dendam. Hampir saja Satya akan dibunuh. Untungnya Anthony Das muncul melindungi Satya. Di hadapan Anthony, penyerang itu hanya preman kampung. Anthony membunuh mereka semua. Satya dan Cintu ketakutan melihat kekerasan yang terjadi. Anthony meminta mereka tidak perlu takut, karena Anthony adalah kakek Cintu dan ayah mertua bagi Satya. Suamimu juga pembunuh mengerikan yang sudah membunuh banyak orang, ucap Anthony pergi. Pertemuan dengan Anthony mengguncang pikiran Satya. Kata-kata Anthony yang menyebut Party seorang pembunuh tidak bisa dilupakan. Satya jadi parno tidur bersama Party. Untuk mencari tahu apakah Party atau Anthony yang berbohong, Satya diam-diam melakukan penyelidikan tentang identitas Party. Satya bahkan pergi ke suatu tempat untuk menelusuri masa lalu Party. Satya memberitahu Party dirinya harus mengurus beberapa pekerjaan kantor, padahal Satya bersama pria sedang menggali informasi tentang Party.
Bukan hanya Satya yang penasaran dengan identitas asli Parti, Yoshi juga semakin curiga dan melakukan penyelidikan. Informasi yang didapatkan Yoshi dari rekannya, seseorang bernama Hireda Rayats mengetahui pasti cerita tentang Leo dan keluarganya. Yoshi pun pergi menemui Rida Rayats yang berada di penjara Simla. Yoshi memberikan Rida miras kesukaannya agar mau bicara. Mengingat ada orang yang sangat mirip dengan Leo, Rida pun mulai bercerita tentang Leo dan keluarganya. Pada tahun 1999, pabrik tembakau yang dikelola Anthony berkembang pesat. Dia menggunakan cara kekerasan untuk menguasai pasar. Adik kandung Anthony, Harlotte, yang pernah terlibat bisnis narkoboy saat tinggal di Kanada, mengajak Anthony untuk merambah bisnis narkoboy. Selain memproduksi rokok, mereka berdua kompak memproduksi narkoboy jenis datura. Bisnis itu sangat menguntungkan dan cepat berkembang. Jika ada polisi atau pihak manapun yang berani mengganggu bisnis mereka, maka akan dapat hukuman yang mengerikan. Si pemberi hukuman adalah putra kebanggaan Anthony. Dialah Leodas yang wajahnya mirip dengan Partiban. Rida yang bekerja untuk keluarga Leo menjadi saksi keganasan Leo. Sosok Leo sangat brutal. Dia tidak segan-segan mengajar, bahkan membunuh polisi sekalipun. Leo menjadi kekuatan Anthony yang hanya tidak untuk menghadapi gangguan dari luar. Leo juga benteng pertahanan yang menghabisi pengkhianatan di internalnya. Apalagi Leo selalu dibantu oleh saudara kembarnya, Elisa Das. Masalah besar datang ketika guru spiritual Anthony alias ahli nujum meminta dilakukan pengorbanan demi kemajuan bisnis. Anthony harus mengorbankan nyawa salah satu anaknya. Anthony sangat berat melakukan itu, tapi demi kemajuan dan dorongan dari Harlotte, Anthony bersedia. Leo dan Elisa bersama loyalisnya kemudian dibuat pingsan. Mereka diikat sehingga tidak berdaya. Anthony telah memilih Elisa untuk dikorbankan. Keputusan itu membuat Leo murka. Apapun alasannya, Leo tidak terima Elisa akan dijadikan tumbal. Elisa sangat berharga bagi Leo, tapi Anthony tetap kokoh pada keputusannya untuk membunuh Elisa. Leo jadi panik dan mengamuk. Ikatannya berhasil dia lepas. Leo bersama Elisa berusaha melawan ayah, paman, dan anak buahnya. Keputusan Anthony yang lebih mengutamakan bisnis membuat Leo ingin menghancurkan bisnis itu. Pabrik mulai dibakar, Harlotte jadi kalang kabut. Elisa yang ada di hadapannya ditusuk berkali-kali dengan pisau. Elisa terluka parah. Dalam kondisi sekarat, Elisa meminta Leo pergi jauh. Leo tidak boleh lagi tinggal bersama keluarganya yang hanya mementingkan bisnis. Elisa pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kematian Elisa sangat menyakitkan bagi Leo. Saat itu juga, Leo akan menembak mati Harlotte, tapi Leo ditembak terlebih dahulu oleh ayahnya sendiri. Leo meninggal di dalam pabrik. Kilas balik Rida Raya tentang Leo sudah selesai. Rida memastikan foto Partiban bukanlah Leo. Penyelidikan Yoshi menyimpulkan Parti dan Leo adalah dua orang yang berbeda. Hasil penyelidikan serupa ditemukan Satya tentang masa lalu Parti. Satya melihat foto-foto Parti sejak kecil hingga dewasa. Parti memang bukan Leo. Apa yang dilakukan Satya terendus Parti setelah membuka surat yang ditunjukkan kepada Satya. Isi surat dari laboratorium itu melaporkan hasil pemeriksaan tentang identitas Parti. Ternyata istrinya sendiri meragukan Parti. Setelah Satya kembali ke rumah, Parti hanya diam, tidak mau menyambut. Parti memberikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dikirim pihak laboratorium. Parti menangis karena Satya tidak mempercayainya. Kamu mencurigai saya sampai-sampai sidik jari dan bulu mata saya kamu kirim ke laboratorium untuk diperiksa.
Bagaimana bisa kamu mencurigai saya sebagai orang lain? Padahal kita sudah lama hidup bersama, ujar Parti. Satya benar-benar merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya. Satya memohon ampun kepada suaminya yang sangat disayangi itu. Mereka pun berpelukan untuk melupakan apa yang telah terjadi. Situasi kembali tegang karena Anthony menelepon. Anthony dan anak buahnya telah berada di depan rumah Parti. Anthony meminta Parti mengakui identitas aslinya. Parti harus datang ke Telangana sebagai Leo. Jika tidak, Anthony akan menjadikan putra Parti, Sidhu, sebagai tumbalnya. Ya, Anthony telah menculik Sidhu. Parti jadi panik setengah mati. Berkali-kali, Parti menegaskan jika dirinya bukan Leo. Sayangnya, Anthony tidak peduli dan memilih pulang ke Telangana. Parti bersama polisi Napoleon mengejar rombongan Anthony. Kejar-kejaran mematikan di jalanan terjadi. Demi melindungi putranya, Parti akan melakukan apa saja. Parti tampil garang membunuh anak buah Anthony. Duel antara Parti melawan Anthony pun tidak terhindarkan lagi. Pertarungan itu cukup seimbang. Jual beli pukulan terjadi. Parti tetap berusaha menemukan keberadaan Sidhu, tapi ternyata Sidhu tidak ada di mobil Anthony. Parti terus-terusan menanyakan Anthony tentang keberadaan Sidhu. Anthony tidak mau buka mulut. Jika Parti ingin anaknya selamat, maka Parti harus mengakui identitas aslinya sebagai Leo. Parti yang mendengar itu jadi bertambah kesal. Saking jengkelnya Parti menyiksa Anthony hingga meninggal. Kematian Anthony membuat Harlotte sangat berduka. Harlotte menghubungi Parti yang dianggapnya Leo. Apabila Leo alias Parti menginginkan putranya selamat, maka Parti harus membawa mayat Anthony ke Telangana. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Parti kecuali memenuhi keinginan Harlotte. Parti kemudian datang ke Telangana bersama anak buah Harlotte untuk menjemput Sidhu. Setelah bertemu Harlotte, Parti langsung memohon agar Sidhu dilepas. Sekali lagi, Parti menjelaskan jika dirinya bukan Leo. Parti juga membawa bukti-bukti yang dimiliki seperti kartu identitas hingga foto dirinya sejak kecil. Harlotte tetap tidak percaya. Harlotte sangat yakin jika Parti sedang berpura-pura. Sikap Parti membuat Harlotte habis kesabaran. Harlotte memerintahkan anak buahnya yang sudah dikirim ke rumah Parti untuk membunuh istri dan putri Parti. Parti jadi panik. Dia memohon agar keluarganya tidak dilukai. Tapi anak buah Harlotte tetap bergerak menerobos masuk ke rumah. Untungnya, Parti telah memasang banyak perangkap sebelum meninggalkan rumah. Anak buah Harlotte terbunuh satu persatu. Selain perangkap, keluarga Parti juga dilindungi oleh Yoshi dan polisi Napoleon. Gaya Napoleon cukup nyentrik dengan senjata di tangannya. Anak buah Harlotte tersisa tinggal satu orang. Satya sangat ketakutan karena orang itu berhasil masuk dan menemukannya. Nyawa Satya dalam bahaya. Harlotte melakukan panggilan video call dengan anak buahnya. Harlotte meminta Parti mengakui dirinya sebagai Leo jika ingin keluarganya selamat. Parti bingung harus berbuat apa. Dia meminta Satya untuk tidak takut. Parti kemudian memanggil Subramani yang merupakan nama hyena peliharaannya. Subramani muncul untuk melindungi keluarga Parti. Tidak butuh waktu lama, Subramani menggigit anak buah Harlotte hingga meninggal. Parti meminta maaf atas apa yang terjadi. Dirinya hanya ingin melindungi keluarga. Harlotte yang pertama marah menyerang Parti. Semampunya Parti memberikan perlawanan. Dia tidak lari menghadapi musuh yang jumlahnya ratusan orang. Sekuat tenaga, Parti berusaha melahkan lawan-lawannya. Musuh yang terlalu banyak sempat membuat Parti terpojok, tapi untungnya dia masih mampu bertahan. Tiba saatnya duel antara Parti melawan Harlotte berlangsung.
Pertarungan itu sangat sengit. Terkadang Party unggul, tapi terkadang juga Party kewalahan. Harlot mengingatkan Party jika saudara perempuannya Elisa terbunuh di tangan Harlot. Party tetap mengaku tidak mengerti semua cerita Harlot. Party memastikan dirinya bukan Leo. Pertarungan semakin seru ketika Harlot ingin menggunakan pistol menembak Party. Tapi Party bergerak cepat mengambil alih pistol dan menodongkannya ke arah Harlot. Situasi itu membuat Harlot tidak berdaya. Kini Harlot menyadari jika Partiban memang bukanlah Leo. Andaikan Party dan Leo orang yang sama, Harlot pasti sudah ditembak mati. Sekarang saya percaya kamu bukanlah Leo, ucap Harlot. Party tiba-tiba tertawa, ekspresinya berubah drastis. Party mengolok-olok Harlot. Karena ternyata Party adalah Leo. Party benar-benar keponakan Harlot. Dan setelah pengakuan besar itu, Leo menembak mati pamannya. Ternyata tebakan Mimin memang benar guys, jika Party adalah Leo, karena itulah judul filmnya. Leo kemudian menyelamatkan putranya. Pertanyaannya, mengapa Leo berusaha mati-matian menyembunyikan identitas aslinya itu? Karena masa lalu Leo yang sangat buruk. Leo tidak ingin hidupnya yang sudah damai bersama istri dan anak-anak dirusak oleh masa lalu. Bagi Leo alias Party, Leo sudah mati. Itu pula yang dipesankan Leo kepada semua loyalisnya dulu, seperti Hidayat. Jika ada yang mengetahui identitas Party adalah Leo, maka orang itu harus dibunuh. Terbukti, Leo juga membunuh ayahnya sendiri. Leo kemudian membakar pabrik milik keluarganya untuk memusnahkan barang bukti apapun tentang keberadaannya. Hidup Leo kembali damai bersama anak-anak dan istri tercintanya. Sesuatu yang mengagetkan sekali lagi terjadi. Seseorang di luar sana menelepon. Orang itu mengetahui identitas Leo. Orang yang menelepon adalah Kapten Vikram alias Kamal Hassan. Vikram mengajak Leo untuk bersama-sama memberantas narkoboy di seluruh India. Leo hanya terdiam mengercitkan keningnya dan film pun berakhir.